Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau bahas tentang 3 rumah sakit jiwa yang memiliki kisah kelam pada zamannya. Sebelum aku lanjut cerita, seperti biasa aku mohon dukungan kalian dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah Rumah Sakit Old-Tuli. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1897. Tujuan awal dari pembangunan rumah sakit ini adalah sebagai rumah tinggal biasa. Namun, seiring dengan bertambahnya waktu, rumah sakit ini menjadi tempat para gelandangan dan juga lansia yang membutuhkan perawatan kesehatan. Namun, pada tahun 1953, rumah sakit ini secara resmi direnovasi oleh pemerintah. Renovasi ini berupa penambahan kamar tidur, penambahan kamar mandi, dan juga penambahan kamar mayat. Namun, perubahan ini justru tak membawa rumah sakit ini ke arah yang lebih baik. Rumah sakit ini justru ke arah yang lebih buruk karena semakin bertambahnya jumlah pasien. Dan rumah sakit ini justru sering mendapatkan hal-hal yang aneh seperti penampakan hantu dan juga kesurupan yang terjadi pada para pasien. Arwah dari rumah sakit ini yang terkenal adalah arwah dari Samuel F. Lee yang merupakan pendiri juga pemilik dari rumah sakit tersebut. Legenda lain juga mengatakan ada seorang arwah dari anak kecil yang selalu muncul dan juga berbicara, "Daddy, shut, sorry," yang berarti ayah, tembak, dan maaf. Konon arwah ini dipercaya sebagai arwah dari anak kecil yang tanpa sengaja tertembak oleh ayahnya. Karena kejanggalan atau kejadian hal aneh yang terus terjadi pada rumah sakit ini, sehingga pemerintah menutup rumah sakit ini pada tahun 2011. Lalu rumah sakit ini sampai sekarang terus terbengkalai dan hanya didatangi oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan tentang astral dan juga melakukan ritual mereka. Yang kedua adalah Rumah Sakit Waverly. Pada tahun 1910 telah terjadi penyebaran sebuah wabah yang dikenal dengan nama TBC di daerah Louisville, sehingga para pemerintah pun mendirikan sebuah rumah sakit yang dikenal dengan nama Waverly. Para pasien tersebut dirawat inap di rumah sakit tersebut dan terdengar kabar bahwa para dokter melakukan uji coba terhadap pasien-pasiennya. Pasien tersebut layaknya kelinci percobaan, dan masyarakat sempat percaya bahwa rumah sakit tersebut telah merenggut sebanyak 64.000 jiwa pasien-pasiennya. Kemudian, pada tahun 1950-an, antibiotik telah ditemukan dan penyakit TBC telah berhasil disembuhkan. Namun, rumah sakit ini telah diberhentikan oleh pemerintah. Dan cerita mistis yang terdengar oleh masyarakat setempat berasal dari lantai 3 yang dikenal dengan hantu Maria atau arwah dari anak kecil yang selalu bermain dengan bola talinya. Maria sering menampakkan diri dengan membawa bola talinya, dan ia selalu berkata kepada orang-orang untuk mencarikan bola matanya. Kemudian cerita mistis lain berasal dari kamar 105. Pada tahun 1927 terdengar berita bahwa perawat atau kepala perawat dari rumah sakit dari kamar tersebut tewas dengan cara gantung diri, namun belum diketahui motifnya sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1936, para perawat dari kamar tersebut melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari balkon tersebut, dan belum diketahui apa penyebab dari ia melakukan bunuh diri tersebut. Kemudian para
masyarakat setempat sering mendengarkan atau sering melihat penampakan dari perawat-perawat tersebut, dan sering juga terdengar suara yang berkata keluar dari kamar 105 tersebut. Kemudian ada cerita dari terowongan rumah sakit tersebut. Terowongan ini memiliki panjang 150 meter. Terowongan ini digunakan untuk mengantar jenazah ke mobil jenazah tersebut. Terowongan ini digunakan agar para pasien tidak melihat jenazah ataupun mobil jenazah, sehingga semangat pasien untuk hidup lebih tinggi. Namun, masyarakat sekitar sering melihat penampakan-penampakan aneh atau mendengar hal-hal aneh. Dan terowongan rumah sakit tersebut pernah diangkat dalam film layar lebar dengan judul Death Tunnel pada tahun 2005. Yang ketiga adalah Rumah Sakit Negara bagian Taunton, merupakan tempat sebagai hukuman mati di masa lalu. Di sini, para dokter diberi kebebasan terhadap pasien-pasiennya, sehingga para dokter sering melakukan eksperimen yang kejam dan tak manusiawi terhadap pasiennya. Tujuannya adalah untuk menemukan obat ajaib untuk kesehatan mental para pasien. Ada juga yang percaya bahwa para dokter menggunakan tubuh pasien untuk ritual setan. Ada pula dua pembunuh berantai perempuan, yakni Lizzie Borden dan Chantopan sebagai penghuninya. Keanehan lainnya adalah ketika para dokter dan suster yang sering merasakan kekuatan aneh ketika mereka akan memasuki ruang bawah tanah. Lalu, di setiap malam, sering terdengar hal-hal aneh atau suara-suara aneh yang menyuruh para manusia untuk pergi, atau seperti binatang yang mengaum keras. Dan seperti biasanya, sering terjadi penampakan bayangan-bayangan di semua aula. Mereka menjulurkan kepala-kepala mereka dan menakut-nakuti siapa saja yang akan memasuki rumah sakit tersebut. Jadi, itulah 3 rumah sakit yang memiliki kisah kelam pada masanya. Jadi jangan lupa terus dukung aku dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan ketika aku upload video-video terbaru. Dan jangan bosan-bosannya untuk dukung aku terus, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.